Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, belajar matematika bareng Pak Syam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah dalam keadaan baik dan selalu semangat ya. Oke, adik-adik hebat, bersama Bapak kita akan belajar matematika SMP kelas 7, yaitu tentang bilangan. Adik-adik hebat, tentunya kalian sudah sering mendengar tentang bilangan. Kalian sudah pernah mempelajarinya ketika masih duduk di bangku SD. Di bangku SMP, kalian kembali akan mempelajari tentang bilangan. Jenis bilangan yang akan dipelajari adalah bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan pangkat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Adik-adik, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan urutan pada bilangan bulat. Yang kedua, menentukan urutan bilangan bulat. Adik-adik hebat, bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli, sedangkan gabungan bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan caca. Pada garis bilangan, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Adik-adik hebat, coba kalian perhatikan salah satu contoh penerapan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang bulan Januari tahun 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku bisa ditulis sebagai bilangan bulat positif 10, dan ungkapan 15 di bawah titik beku bisa ditulis sebagai bilangan bulat negatif 15. Adik-adik hebat, untuk membandingkan dua bilangan bulat dapat kalian lakukan dengan cara melihat atau mengamati letak atau posisi bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan yang lebih besar selalu berada di sebelah kanan, dan bilangan yang lebih kecil selalu berada di sebelah kiri. 5 dan 2. 5 lebih besar dari 2 karena 5 berada di sebelah kanan. Kita ambil 3 dan negatif 2. 3 lebih besar dari negatif 2 karena 3 berada di sebelah kanan. Bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif. Kalau kita ambil 7 dan negatif 9, maka 7 lebih besar dari negatif 9. Kemudian kita ambil 1 dan negatif 5, maka 1 lebih besar dari negatif 5. Semakin ke kiri posisi bilangan,
maka akan semakin kecil nilainya. Dan semakin ke kanan posisi bilangan, maka akan semakin besar nilainya. Negatif 7 berada di sebelah kiri, sehingga negatif 7 lebih kecil dari negatif 3 karena semakin ke kiri posisinya. Kita ambil lagi negatif 20 dan negatif 1. Posisi negatif 20 berada semakin ke kiri dari garis bilangan, sehingga negatif 20 lebih kecil dari negatif 1. Kemudian coba kita ambil 0 dan 6. Karena 6 berada di sebelah kanan, maka 6 lebih besar dari 0. Coba kita ambil 50 dan 3. Posisi 50 berada di garis bilangan menuju ke kanan. Semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar, maka 50 lebih besar dari 3. Agar lebih memahami cara membandingkan bilangan bulat, coba adik-adik perhatikan contoh berikut. Tentukan manakah yang lebih besar antara negatif 5 dan negatif 257. Kedua, tentukan manakah yang lebih besar antara negatif 325 dan 30. Jawab, negatif 5 dan negatif 257 mana yang lebih besar? Kalau kita melihat pada garis bilangan, posisi negatif 257 arahnya semakin ke kiri. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil, sehingga nilai negatif 257 lebih kecil dari negatif 5, atau negatif 5 lebih besar dari negatif 257. Sedangkan untuk negatif 325 dan 30 manakah yang lebih besar? Negatif 325 merupakan bilangan bulat negatif, sedangkan 30 merupakan bilangan bulat positif. Karena bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif, maka 30 lebih besar dari negatif 325. Adik-adik hebat. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, adik-adik juga bisa lakukan dengan cara mengamati angka-angka penyusunnya. Sebelumnya, perhatikan tabel nilai angka pada bilangan berikut. Pada tabel nilai angka penyusun, nilai angka 1 memiliki 1 angka penyusun, 10 memiliki 2 angka penyusun, 100 memiliki 3 angka penyusun, 1000 memiliki 4 angka penyusun, dan seterusnya. Agar lebih jelas, coba adik-adik perhatikan contoh berikut. Contoh 1, tentukan manakah yang lebih besar antara 859 dan 8631. Contoh 2, tentukan manakah yang lebih besar antara 8592 dan 8631. Jawab, 859 dan 8631 mana yang lebih besar? Kedua bilangan tersebut merupakan bilangan bulat positif dan memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 859 memiliki 3 angka penyusun, artinya angka terbesarnya menempati ratusan. Sedangkan 8631 memiliki 4 angka penyusun, artinya
angka terbesarnya menempati ribuan. Oleh karena itu, untuk membandingkan kedua bilangan tersebut, kita dapat menentukan dengan mudah, yaitu 8631 lebih besar dari 859 karena angka penyusunnya lebih banyak. Soal yang kedua, 8592 dan 8631 mana yang lebih besar? Kedua bilangan tersebut merupakan bilangan bulat positif dan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Nilai angka terbesar yaitu ribuan, sama-sama ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya sama, yaitu 8000. Nilai angka terbesar kedua yaitu ratusan. Pada bilangan 8592 ditempati oleh angka 5, sehingga nilainya 500. Sedangkan pada bilangan 8631 ditempati oleh angka 6, sehingga nilainya adalah 600. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa 8631 lebih besar dari 8592. Karena angka terbesar kedua pada kedua bilangan tersebut berada pada bilangan 8631, yaitu 600. Oke adik-adik hebat, di akhir video ini Bapak akan memberikan beberapa soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Terima kasih adik-adik hebat sudah ikut belajar bareng Pak Syam. Tetap semangat ya. Demikian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.